Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairunisa dari kelas 2 PAIB dengan NIM 2341104026061. Tujuan saya membuat video di sini bahwa video ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah usul fikih. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian usul fikih secara bahasa maupun istilah. Kata usul fikih berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu al-usul dan al-fikih. Masing-masing kata itu mempunyai pengertian tersendiri. Kata usul adalah jamak plural dari kata al-asyi. Menurut bahasa, berarti landasan, tempat membangun sesuatu. Menurut istilah, seperti dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili, guru besar Universitas Damaskus, kata al-asal mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, adil. Yang kedua, umum. Yang ketiga, ada al-rajih, lebih kuat daripada beberapa kemungkinan. Yang keempat, sesuai yang diyakini bila mana ada keraguan dalam suatu masalah. Demikianlah pengertian al-aslu. Yang dimaksud bila dihubungkan dengan kata fikih adalah pengertian yang disebut pertama di atas, yaitu dengan makna al-adil. Dalam pengertian ini, maka kata usul al-fikih berarti dalil-dalil fikih seperti Al-Quran, sunnah Rasulullah, ijma, qiyas, dan lain-lain. Selanjutnya kata al-fikih. Kata al-fikih, kata kedua yang membentuk istilah usul fikih, menurut bahasa berarti pemahaman. Menurut istilah al-fikih dalam pandangan Az-Zuhaili, terdapat beberapa pendapat tentang definisi fikih. Abu Hanifah mendefinisikannya sebagai pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Umpamanya, dalam kitab-kitab fikih ditemukan ungkapan mengerjakan sholat itu hukumnya wajib. Wajibnya melakukan sholat itu disebut hukum syara. Tidak pernah tersebut dalam Al-Quran maupun hadis bahwa sholat itu hukumnya wajib. Yang tersebut dalam Al-Quran hanyalah perintah mengerjakan sholat yang berbunyi aqimus sholah, yang artinya kerjakanlah sholat. Selanjutnya ke materi sejarah perkembangan usul fikih. Yang pertama ada usul fikih sebelum dibukukan, yaitu yang pertama ada pada masa sahabat. Meskipun kenyataan sejarahnya fikih sebagai produk ijtihad lebih dahulu dikenal dan dibukukan dibandingkan dengan usul fikih, namun menurut Muhammad Abu Zahrah, usul fikih dalam praktiknya telah muncul bebarengan dengan munculnya fikih. Alasannya, karena secara metodologis fikih tidak akan terwujud tanpa mode istinbat, dan metode istinbat itulah yang menjadi inti dari usul fikih dalam melakukan ijtihad. Kata Muhammad Abu Zahra, secara praktis mereka telah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih meskipun belum dirumuskan dalam satu disiplin ilmu. Kemampuan mereka dalam bidang ini di samping berbakar dari bimbingan Rasulullah SAW, juga kemampuan bahasa Arab mereka yang masih tinggi dan jernih. Dalam melakukan ijtihad, seperti disimpulkan Abdul Al-Wahhab Abu Sulaiman, guru besar usul fikih Universitas Ulumul Quran Mekah, mula-mula mereka pelajari teks Al-Quran dan kemudian sunnah Rasulullah. Jika hukumnya tidak ditemukan dalam dua sumber tersebut, mereka melakukan ijtihad, baik perorangan atau dengan mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Hasil kesepakatan mereka dikenal dengan ijma atau ijma sahabat.
Selanjutnya, pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan tambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Pada masa ini, kata Abdullah Al-Wahhab Abu Sulaiman, terjadi perbedaan pendapat yang tajam tentang apakah fatwa sahabat dapat dijadikan hujah atau dalil hukum, dan perbedaan pendapat tentang ijma al-Madinah atau kesepakatan penduduk Madinah, apakah dapat dipegang sebagai ijma. Selanjutnya, masa Imam Mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Metode ijtihad menjadi lebih jelas lagi pada masa sesudah tabi'in, yaitu periode para imam mujtahid sebelum Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Yaitu tadi sedikit penjelasan mengenai sebelum pembukuan. Nah, sekarang lanjut ke pembukuan usul fikih. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i tampil berperan dalam meramu, yaitu pada tahun 150 sampai 204 Hijriah. Itu menyistematisasi dan membukukan usul fikih. Upaya pembukuan usul fikih ini pada masa ini ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan keislaman dan bahkan dikenal sebagai masa keemasan Islam. Dengan didirikan Baitul Hikmah, yaitu sebuah perpustakaan terbesar di masanya, kota Baghdad menjadi menara ilmu yang didatangi dari berbagai penjuru wilayah Islam. Dan selanjutnya yang ketiga itu usul fikih pasca Imam Syafi'i. Setelah kitab Al-Risalah oleh Imam Syafi'i, masih dalam abad ketiga bermunculan karya-karya ilmiah dalam bidang ini, yaitu antara lain Khabar Al-Wahid karya Isa ibnu Aban bin Syahdaqah dari kalangan Hanafiyah. Ada Al-Nasib wa Al-Mansukh oleh Ahmad bin Hanbal pada tahun 164 sampai 241 Hijriah. Pendiri Madhab Hambali dan Ibdal Al-Qiyas oleh Dawud Al-Zahiri pada tahun 200 sampai 270 Hijriah, pendiri mazhab Zahiri. Yang keempat ada aliran-aliran usul fikih. Seperti yang dikemukakan tadi, dengan maraknya kajian-kajian ilmiah di bidang fikih di kalangan ulama, usul fikih menjadi lebih berkembang. Sejalan dengan itu, bibit-bibit perbedaan kecenderungan dalam merumuskan kaidah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang memang sudah ada jauh dari masa sebelumnya, pada masa ini lebih jelas tampak ke permukaan. Berikut beberapa aliran. Yang pertama ada aliran Jumhurul Ulama Usul Fikih. Aliran ini dikenal juga dengan aliran Syafi'iyah dan aliran Mutakalimin. Aliran ini dikenal dengan aliran Jumhur Ulama karena merupakan aliran yang dianut oleh mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbiliyah. Dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, terutama dalam acara penulisan usul fikih. Yang kedua ada aliran Fuqah atau aliran Hanafiyah. Aliran Fuqaha adalah aliran yang dikembangkan oleh kalangan ulama Hanafiyah. Disebut aliran Fuqaha atau aliran fikih karena dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh fikih. Selanjutnya ada aliran yang menggabungkan dua atas dalam perkembangan, seperti disebutkan oleh Muhammad Abu Zahra. Munculnya aliran ketiga yang dalam penulisan usul fikih menggabungkan antara dua aliran tersebut di atas, misalnya kayak kitab Badi
Al-Nizam karya Ahmad bin Al-Asy'ati. Nah, materi selanjutnya adalah sumber-sumber dalam pengembangan hukum Islam. Hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk atau dalil utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Quran dan Sunnah seperti qiyas, istihsan, dan istislah. Tetapi tiga dalil yang disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung, yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sumber-sumber hukum yang disepakati para ulama terdiri dari 4, yaitu yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran mengandung pedoman moral, etika, hukum, dan ajaran agama Islam. Hal ini adalah sumber utama hukum Islam dan dianggap sebagai otoritas tertinggi. Yang kedua ada hadis. Hadis itu ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam hadis-hadis. Hadis-hadis adalah narasi dan riwayat mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Hadis memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana Al-Quran dan bagaimana Al-Quran harus dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama atau komunitas Islam terkait dengan masalah hukum tertentu. Ijma digunakan untuk mengambil keputusan hukum ketika tidak ada petunjuk langsung dari Al-Quran atau Sunnah yang relevan. Dan yang keempat ada qiyas. Qiyas itu bentuk dalil hukum sistematis yang diambil dengan mengeluarkan suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Qiyas digunakan ketika tidak ada petunjuk langsung dari Al-Quran, Sunnah, ataupun ijma yang relevan. Selanjutnya ke materi maslahah dan mursalah. Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat mausuf atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-maslahah. Maslahah berasal dari kata sholaha dengan penambahan alif di awalnya yang memiliki arti kata berarti baik, lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah masdar dari arti kata sholaha, yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Secara etimologis satu bahasa artinya terlepas atau dalam arti bebas. Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata maslahah, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Jadi, maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syarak dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahat mursalah disebut juga maslahat yang mutlak karena ada dalil yang mengakui kebatalannya. Berikut ada beberapa macam-macam maslahah. Menurut Abdul Karim Zaidan menjelaskan, yang pertama itu ada al-maslahah al-mu'tabarah, itu maslahah yang secara tegas diakui syariat dan tidak ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Dan yang kedua ada maslahah al-mulaghah, yaitu sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan itu adalah maslahah.
Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ada pada ayat 11 surah An-Nisa yang menegaskan pembagian anak laki-laki dan kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat di sisi Allah. Al-maslahah al-mursalah dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti yang tadi didefinisikan tadi. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Quran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta. Dan materi yang terakhir ada contoh kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Memahami usul fikih atau prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan memiliki berbagai manfaat kegunaan. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama itu mengatur keputusan. Usul fikih membantu seseorang dalam mengambil keputusannya sesuai dengan syariat Islam. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum Islam, seseorang dapat mempertimbangkan berbagai aspek dan memilih opsi yang paling sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, mengatasi konflik. Dalam situasi konflik, usul fikih dapat membantu individu atau seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan cara memahami prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dengan demikian, seseorang dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan syariat Islam dan menghindari konflik yang tidak perlu. Selanjutnya ada menghindari taklid, atau taklid itu mempercayai suatu opini tanpa beralasan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.